Kenapa, Mbak? Ini saya mau ada cerita sedikit, Miss. Ini lagi live nggak? Iya, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Oke, nih. Miss, ini saya mau ungkapkan yang kemarin saya lihat kontennya Miss Juni yang kayak jenengan di telepon garangan itu loh, Miss. Yang suaranya kayak di kapal apa itu? Ya itu di pelayaran kayak itu loh. Kan kebetulan aja nih ya, saya juga barusan kena tipu sama dia. Tapi memang saya niatnya tuh bukan minjem sama ngasih ya. Ini dia itu pertama itu nyamarnya tuh dari anggota Kopaska, Miss. Jadi komando pasukan kata itu, Miss. Ya. Dan dia tuh bilangnya kerjanya di Sorong, Sorong Papua maksudnya ya. Di Sorong Papua seperti itu. Dan sebenarnya saya tuh ya menjalin hubungan sama dia, tapi saya tuh sukanya bukan karena profesi dia, memang saya tuh merasa cocok, nyaman, juga dia tuh agamanya bagus sih menurut saya, sering sharing kayak gitu sih. Terus dia tuh kalau masalah uang halu-halunya cuman untuk berobat lagi sakit, terus sampai pernah diare, mencret kayak gitu, diinfus, dikirim fotonya kayak gitu sih. Tapi pas waktu terungkapnya itu, saya kan cari sama temen laki-laki ya, apakah benar di seorang tuh kayak gini. Saya tuh kirim fotonya dia waktu katanya Pak Perbutan ya. Itu ternyata tuh waktu dicek di Google itu 2023 bulan 7 tanggal 5, Miss. Jadi itu tuh bohong lah masalah profesi, udah biarin aja. Dan waktu kemarin bulan 11 itu dia kan itu kan, Miss, apa itu status, terus habis aku ditandai, nah ini nggak backgroundnya seperti dia lah, aku screenshot lah. Terus dia tuh nggak ngaku sebelumnya itu, kamu ada di lapas kan, aku bilang, kok kamu bisa tahu, coba ini kita waktu mau video call kan kamu seperti ini kan background kamu, kok bisa nyamain tas aku, terus screenshot ya. Itu bukti dia kalau dia itu lagi di di lapas, terus ternyata itu bohong kayak gitu. Seperti itu. Dan kemarin waktu aku dengerin jenengan yang lagi itu garangan itu sebenarnya tuh sama itu kok kayak si Robby. Jenengan waktu di kita juga nge-like kan, itu aku komen, kok suaranya kayak si Robby. Itu beneran, Miss, itu memang dia itu. Dan kalau uangku yang masuk ke dia, karena aku ngirimnya nggak banyak, cuma 100, terus 150, 300, itu kalau di total sekarang sekitar 3 jutaan uang rupiah. Ya cuman sebagai motivasi teman-teman aja biar nggak ketipu. Kan kemarin waktu saya lihat lagi, tapi kontennya itu cukup 3 bulan yang lalu juga ada yang kena 66 juta itu loh, Miss. Itu juga sama dia itu, tapi nggak tahu nyamarnya sebagai apa. Terus saya nggak tahu, waktu jalan sama aku dia tuh nyamarnya TNI AL kayak gitu. Ternyata dia tuh ya di lapas, tapi waktu kemarin video call terakhir dia tuh kayak udah nggak di lapas lagi deh, udah nyetir lagi di jalan raya dia tuh. Intinya adalah satu hal, Mbak. Satu hal, perempuan itu jangan pernah terkecoh dengan laki-laki yang belum pernah kita temuin. Laki-laki dunia nyata aja bisa menipu, apalagi laki-laki yang tidak pernah kita ketahui. Dan kita mudah terpesona dengan pekerjaan mereka, dan kita bermimpinya terlalu tinggi. Kenapa? Walaupun cuman berteman, laki-laki dan perempuan itu nggak perlu berteman, Mbak. Kamu nggak perlu butuh laki-laki untuk berteman dalam hidupmu. Karena laki-laki di media sosial itu kebanyakan jadi hantu. Bener nggak sih? Iya, Miss. Terus tapi waktu itu setelah aku mengungkap identitas dia tuh, terus aku WA juga diblokir, Facebook diblokir, habis itu dibuka lagi tapi nggak berteman. Mungkin aku takut mempengaruhi teman-teman. Kan teman-teman dia tuh rata-rata kan TKW, Miss. Ada yang Singapura, ada temen ini yang juga namanya akunnya Tianuha, anak Singapura, itu juga kena 500.000. Tapi juga ngakunya kayak ke Mejuni itu cuma anggap dia sebagai kakak, jadi kena 500. Alasannya untuk pegangan lah, apalah, kebutuhan ini itulah, mungkin aku di lapas kayak gitu. Ya intinya adalah perempuannya aja yang ganjen, Mbak. Sebenarnya laki-lakinya satu, tapi kitanya aja yang ganjen. Kalau kita tidak ingin berteman dengan siapapun dianggap kakak atau adik, kita nggak akan jatuh ke sana kok. Intinya kita aja yang ganjen sih. Saya lebih mengatakan kalau perempuannya tidak memberikan kesempatan, laki-lakinya nggak bisa masuk kok. Bener nggak sih? Iya, memang sangat betul sekali.
sekali Mi. Jadi aku takutnya tuh aku lihat pernah Miss Juni ya beberapa minggu ini aku masih sedikit Miss. Apa benar dia tuh kan nggak ngaku, aku udah bilang gini, kamu itu jadi melarang baik, kamu kan baik lah, kamu jangan tipu-tipu wanita lah, kamu mintain uang. Dan yang saya herankan itu tiba-tiba kalian tuh sabda Pandita Ratu sama penipu. Ini yang diketawakan sama penipu. Kenapa? Waktu itu saya berbicara dengan mereka dan mereka bilang, perempuan yang sok suci ngajarin kita tentang sebuah tobat. Karena mereka ketawa, itu udah kerjaan mereka. Kebanyakan orang-orang yang keblinger itu nyuruh mereka tobat. Ada kok rekamannya dulu. Jadi kita itu jadinya sok mengasih tahu. Bukan ranah kita, biarkan aja Mbak. Wong dia sudah menjadi penipu kok. Banyak kok di antara kita itu selalu memberikan nasihat ke penipu gitu. Penipunya loh gak butuh nasihat, mereka butuh uang untuk nipu. Iya. Itu yang saya nggak setuju dari kalian. Dan mukanya asli itu saya udah tahu, Miss kan ngakunya tuh waktu aku emang gini ya. Coba yang kamu waktu habis mandi foto ya buat aku. Nah, ini ada luka tembak di bagian kanan kiri ya. Ini saya masih simpan fotonya itu. Tapi alasan dia itu kemarin tuh luka tembak itu karena ada KKB itu loh Miss di Papua itu loh. Nah, dia kena tembak. Tapi nggak tahu mungkin sebenarnya atau mungkin tembak polisi waktu dia kabur. Jadi bulan kita kan juga nggak tahu kan. Ya sebenarnya kita nggak perlu komunikasi sih Mbak. Saya lebih berpikir untuk tidak berkomunikasi. Apapun alasannya. Dan dia itu katanya gini, kasih toleransi aku dong. Aku bilang udah oke, bulan 1 akhir bulan. Dan hari ini jatuh tempo ya. Katanya mau transfer, udahlah nanti aku cicil lah untuk anak kamu. Aku tuh nggak ngaruh sih. Intinya kalau uang sudah hilang dari tangan kita, anggap aja udah lepas dari tangan kita, anggap aja uang itu hilang. Meskipun nggak seberapa itu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Mbak. Intinya kita itu di luar negeri bukan cari kenalan sih. Itu aja sih menurutku. Dia mau ngaku jadi apapun itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya ke kita. Nggak ada hubungannya sama kita. Tapi kalau kita melayani, kita sendiri yang akan hancur. Itu aja pesan saya. Itu jadi dia tuh modusnya itu memang benar yang jenengan katakan kemarin itu. Jadi dia tuh minta simpati. Kita tuh boleh dianggap teman deket lah, atau kakak lah, atau ibu lah, apalah. Jadi dia tuh yang penting dia tuh tujuannya misinya cuma satu, agar uang kita itu keluar untuk dia. Dia mintanya tuh nggak banyak Miss. Aku minta dong untuk beliin rokok gitu, 50.000 aja buatku, sama kue 100.000 aja, gak banyak kok, kayak gitu. Ngomongnya lembut sama seperti yang jenengan rekam itu. Aduh, kok ini Robi jadi merajalela, padahal sama aku udah keluar segitu lah, kok ini masih ada. Sama sampean berapa lama sih Mbak? Sama sampean kapan sih? Bulan 10 Miss. Saya kasih tahu, itu video 3 tahun yang lalu. Itu video 3 tahun yang lalu. Berarti dia sudah lama banget itu kayaknya. Saya nggak perlu ngomong, tapi video itu adalah 3 tahun yang lalu. Ya berarti ini sudah lama dia itu. Kayak gitu, maksudnya kerjaan dia memang minta-minta kayak gitu. Itu kan dia sudah bilang Mbak, dia itu lagi ngetawain kalian yang simpati, tiba-tiba nyuruh dia tobat. Dia kan cerita semua sama saya. Kan waktu itu saya datang ke tempatnya Mas Uya Kuya, dia teleponan kok sama saya. Ada Pak Martin Simanjutak juga. Itu 3 tahun yang lalu Mbak, kejadian itu 3 tahun yang lalu. Dan waktu Vika tuh siangnya tuh nggak mau di Vika, alasannya kalau kerja itu aturannya dari komandan, dari atasan nggak perlu di Vika, biar nggak kepergok lah apa tuh aslinya dia. Belum lama nih dia keluar ini. Pokoknya dia keluar itu kalau nggak salah bulan berapa ya? Sampai tahu sedetail itu, sampai tahu sedetail itu, saya nggak tahu gimana sampean bisa komunikasi dengan penipu sedetail itu. Saya sekedar teleponan itu karena di depan kamera saja, saya tidak perlu tahu dia siapa Mbak. Saya heran sampean sampai sedetail itu. Apa yang kalian pikirkan saat kalian tahu sedetail itu tentang penipu? Harapan kalian apa sih? Pingin tahu siapa dia? Apa sih, kalau dulu sih waktu awal-awalnya belum tahu dia kerjanya kayak gitu kan. Kemarin tuh kita kenal deket ya, niatnya memang dulu itu siapa tahu ini jodoh kayak gitu sih Miss. Tapi setelah aku tahu profesi dia kayak gitu, terus kerjanya Pak nipu wanita, itu sudah orang yang baik lah, ya udah aku mundur pelan-pelan aja lah. Kalau masalah bang udah biarin aja. Karena dia itu untuk kehidupan dia di lapas kan tujuan dia.
Ya intinya adalah kalian sendiri aja yang ingin merasakan kenikmatan. Karena dia tidak ada butuh sekalian. Kalian yang butuh. Ini 11 Januari terakhir ini aku di blok terakhir 11 Januari dan waktu terakhir telepon itu ini 8 Januari itu sudah ini dia udah di luar lapas kok dia waktu nyetir waktu itu tanggal 8 Januari itu. Ya intinya kan kalian sampai kirain barusan itu yang dengan api itu. Kenapa? 3 bulan yang lalu berarti kan tanggal 10 kirain masih baru-baru. Tidak. Dan kan udah lama. Itu re-up lagi. Itu admin saya nge-re-up. Karena ternyata banyak orang yang ketipu 3 tahun yang lalu itu, Mbak. Masya Allah. Kirain masih baru-baru. Terus aku lihat yang hari ini kok masih 3 bulan yang lalu udah ketipu itu 66 juta. Itu banyak banget itu. Terus aku juga screenshot ke yang sudah pemakan itu TKW Singapura itu Miss, dia cuma 500 aja sih ngakunya karena pertama dia ngakunya kakak. Kalau kamu kakak beneran nggak kalau dia itu anggota dari Kopaska? Dia tuh nggak ada bukti. Maaf ya, aku mau jujur, aku sebenarnya itu cuma dianggap kakak sama dia. Terus aku langsung bilang, kamu kena berapa? Aku udah kena banyak sama dia. Aku bilang gitu, dia minta kayak gitu. Aku kena 500 barusan minggu yang lalu katanya. Ya itu karena kalian sendiri sih. Penipu sudah bekerja seperti itu, tapi kita sendiri aja yang nafsu. Coba kalau dia ngaku mukanya yang jelek dikeluarin, kalian kan nggak akan menanggapinya. Bener nggak sih? Mukanya pas-pasan, Miss. Iya, tapi kan dia ngakunya Kopassus, makanya kalian layani. Coba kalau dia ngakunya tukang ngarit. Nggak mungkin kalian SMS-an sama dia. Kalau dari awal sih emang aku nggak tahu nih, soal tahu infokan tuh nggak tahu. Nah, dia tuh ngakunya waktu udah kenal 2 mingguan lah, sebenarnya tuh kerja aku tuh gini. Dia tuh biar apa ya, mungkin biar aku tuh naruh harapan ke dia, tujuan dia. Bukan, terus tujuan kamu teleponan sama laki-laki apa sih? Ya, kemarin waktu pertama sih ya iseng-iseng aja sih. Oke, jadi kalau masalah iseng-iseng, saya sangat tidak setuju perempuan iseng-iseng. Karena apa? Harapan kita ke luar negeri bukan untuk iseng, Mbak. Tentunya kita cari nafkah kan, bener nggak sih? Ya, jadi ada kita untuk cari nafkah. Lah ya, kalau sudah iseng-iseng tertipu gitu kan aneh aja gitu loh. Karena kehidupan kita itu akan hancur. Data-data kita kalau nggak dicek pegang sih nggak apa-apa ya. Kadang-kadang mereka tuh jahat banget sama kita gitu loh. Nggak pernah saya kirim-kirim data atau apa tuh enggak sih. Tapi itu kerjaan itu cuma minta-minta itu. Oh. Tapi katanya minta mau dikembaliin sih. Tapi sekonyol aja kan nggak mungkin dibalikin lah. Ya intinya adalah kalau kita iseng-iseng aja ya jangan salah kalau mereka juga iseng sama kalian gitu loh. Bener nggak sih? Kan sampean tujuannya iseng. Uang sampean habis kan juga iseng juga, nggak masalah dong. Bener nggak sih? Kan tujuannya memang iseng. Iya, pertama tujuannya cuma iseng aja sih, kenal orang gimana sih. Tapi waktu pertama kenal itu ya kalau disaring masalah, dia kan ngakunya orang Riau sih, Miss. Bukan, tujuan kita hidup itu bukan iseng lah Mbak. Kenal laki-laki juga bukan iseng kan? Ya iya sih. Tapi setelah uangmu habis otomatis kan boleh dong saya bilang keisenganmu membawa malapetaka. Ya malapetaka untuk diri saya sendiri. Nah iya, kenapa harus iseng? Kita sebagai perempuan kenapa harus iseng? Yang nyata aja bisa nipu, apalagi yang iseng. Tujuan kita iseng berarti memang main-main dong. Hidup kita memang wajib dipermainkan kalau kayak gitu. Saya nggak setuju dengan seorang perempuan kenalan sama laki-laki mengatakan iseng saja. Kalau iseng saja kita akan mudah dipermainkan. Karena kenalnya juga lewat FB ya, pertama itu di FB. Bener, kamu lewat FB, tapi kan tidak perlu mengeluarkan uang segitu banyak. Kenapa tidak diberikan pada tetangga yang membutuhkan? Kenapa harus dikasihkan laki-laki yang nyata-nyata ada di penjara? Tujuan dari keisengan itu apa? Sebelumnya nggak tahu, Miss. Iya, maksud saya adalah keisengan itu membuat malapetaka pada diri sendiri nggak sih? Iya, memang betul. Pingin diulangi lagi nggak kira-kira ke depannya nanti? Ya enggak lah, Miss. Karena banyak orang nih setelah iseng mereka ketagihan. Karena para penipu itu memberikan kenyamanan. Para penipu itu memberikan kenyamanan. Udah banyak kok yang nyamar ini ujungnya uang. Karena waktu ini si Robi ya, namanya itu FB-nya Muhammad Khairil, ejaannya pakai KHA itu memang dia kan
apa ya, kayak melas gitu Miss, dia modusnya itu melas, lagi sakit lah, pokoknya dia sakit-sakitan waktu itu. Nggak ada untuk apa yang lain dan lain itu nggak ada. Ya wes angel Mbak, edukasi sudah banyak dari 8 tahun yang lalu. Ya wes Miss Yuni cuma bilang sak karepmu wes. Bener nggak sih? Karena saya sudah memberikan informasi ini sejak lama gitu loh. Tapi apa yang Miss Yuni bisa lakukan? Mengingatkan, kalau percaya nggak percaya? Masih banyak kayak gitu ya, masih banyak korban, makanya. Ya, nyatanya sampean aja kena korbannya? Tak, bulan 11 kemarin tuh Miss. Iya iya. Nyatanya sampean kena. Padahal Miss Yuni ngobrol sama dia tuh 3 tahun yang lalu. Saya tahu jangan itu kok masih 3 bayar, saya tuh selidiki. Soalnya tuh saya dari TikTok gitu. Kayak Robi, terus aku lari ke ke YouTube. Beneran ini aku dengerin jangan dari pas 1 part 2 jangan ketawa ke TV itu. Beneran nih si Robi ini kurang ajar. Aku lihat lagi semalam loh. Kok masih ada korban lagi 66 juta. Aduh ini aku harus nyari di kontak aku. Ternyata masih ada Bu Juni aku tulis sih. Tapi tadi katanya yang ngabar itu kakak adminnya gitu. Jadi nanti kalau Miss Juni lagi live, kamu call aja sih yang nomor yang mana kak? Yang nomor ini aja nggak apa-apa, ya udah oke. Gitu. Ya udah, ini pengalaman buat sampean. Ya iyalah Miss, pengalaman yang paling terpuruk. Oke, jangan diulangi lagi ya sayang ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Yo, I love you. Oke, saya pusing sekali, saya nggak tahu harus menjelaskan seperti apa dan bagaimana. Intinya adalah penipuan itu terjadi karena kamu memberikan kesempatan. Jadi terserah kamu memberikan kesempatan atau tidak. Kembali lagi apa yang kamu mau.